menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Detik-detik jatuhnya vonis pada masing-masing terdakwa di sidang Sambo. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Lima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat satu persatu sudah menerima hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, bagaimana detik-detik dijatuhkannya vonis pada masing-masing terdakwa kasus Ferdi Sambo tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, berikut laporan selengkapnya. Ferdi Sambo. Sidang vonis Ferdi Sambo selaku otak dari pembunuhan berencana tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023. Berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan Majelis Hakim, akhirnya memutuskan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo karena mantan Kadif Propam tersebut dianggap telah terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Ketika vonis dijatuhkan, Ferdi Sambo tampak bergeming, tangannya mengepal lebih keras, tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang dirasakan oleh mantan jenderal tersebut ketika itu. Hanya saja, banyak yang berspekulasi bahwa Sambo berada dalam tekanan yang sangat besar hingga membuat dirinya takut. Majelis Hakim juga membeberkan hal-hal yang memberatkan hukuman Ferdi Sambo. Di antaranya, yaitu Sambo dianggap telah membunuh orang terdekatnya sendiri, yaitu ajudan pribadinya yang sudah mengabdi selama 3 tahun. Sambo tidak mau mengakui perbuatannya dan bahkan berusaha menghilangkan barang bukti. Putri Chandrawati. Di hari yang sama dengan suaminya, Putri Chandrawati juga menerima vonis dari Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Sebelum memasuki ruang sidang, Putri sempat mengenakan rompi tahanan dan borgol sebelum akhirnya dilepas oleh petugas. Setelah putusan dibacakan, Putri dinyatakan telah bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindakan pembunuhan berencana bersama suami dan beberapa ajudan pribadinya. Atas tindakannya tersebut, Majelis Hakim menetapkan hukuman terhadap Putri 20 tahun penjara. Hukuman tersebut jauh lebih berat dibandingkan dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada beberapa waktu lalu, yaitu 8 tahun penjara. Ricky Rizal. Ricky Rizal mendapat vonis 5 tahun lebih berat dari yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu selama 13 tahun penjara. Sementara JPU hanya menuntut 8 tahun penjara. Adapun hal yang memberatkan hukuman Ricky Rizal adalah karena berusaha menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya dan mengatakan bahwa Ferdi Sambo tidak ikut menembak Brigadir J. Ricky Rizal juga seharusnya bisa mencegah terjadinya tindakan penembakan tersebut, namun ternyata ia tidak melakukannya. Kuat Ma'ruf. Banyak yang tidak menyangka jika hukuman Kuat Ma'ruf bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Ricky Rizal, yakni 15 tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tersebut adalah karena adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan Kuat dalam pembunuhan berencana tersebut. Richard Eliezer. Baradae menerima vonis ringan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hukuman penjara selama 1,5 tahun. Adapun hal yang meringankan vonis Baradae adalah karena telah berperan sebagai justice kolaborator untuk membongkar kasus pembunuhan tersebut. Tanpa ruang sidang bergemuruh karena begitu senang, Baradae juga tampak menangis haru atas hukuman ringan yang diterimanya.